What? What? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu Indonesia menuju SDM Emas 2045. Komunitas pendukung eksportir nasional selalu berupaya menjadi eksportir handal. Mantap. Baik, presentasi saya di sini berjudul Solusi Simple Kegiatan Ekspor. Ya, bisa kita lihat di sini, sebenarnya kegiatan ekspor itu simple. Kegiatan ini hanya membutuhkan dua hal penting, yaitu spek produk yang sesuai kontrak atau sesuai dengan perjanjian. Terus yang kedua adalah pembayaran tepat waktu. Nah, apa yang menjadi tidak simple, kita bisa lihat di sini. Ketika antara seller atau buyer atau penjual dan pembeli antar negara mau mengikat kontrak, disinilah terjadi banyak perbedaan. Teknik regulasinya beda, standarnya beda, testing, calibration, inspeksinya beda, sertifikasinya beda, packagingnya beda, labelingnya beda, semuanya beda. Hal inilah yang kemudian menjadi tidak simple. Padahal sebelumnya saya katakan, hanya butuh dua kok. On specification, based on agreement, sesuai dengan kesepakatan, terus yang kedua pembayaran tepat waktu. Tapi ternyata tidak seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, kita bisa lihat di sini. Transaksi domestik Indonesia. Spek produk itu sesuai dengan kontrak. Spek produk. Kontrak ya. Artinya karena di sini domestik, mungkin kontrak itu hanya antara domestik. Antara wilayah satu, wilayah lainnya. Dan speknya pun bisa disepakati. Karena wilayahnya kan juga tidak berjauhan. Artinya standarisasinya bisa disepakati, bisa disesuaikan seperti itu. Tapi apa yang terjadi pada saat pembayaran? Nah, di sini. Ketika kemudian banyak wilayah-wilayah yang masih menggunakan mekanisme perdagangan internasional. Contohnya adalah ketika beberapa produk harus diciptakan dengan menggunakan barang modal impor. Nah, impor di sini, inilah masalah utamanya. Berarti di sini ada regulasi-regulasi yang berlaku secara internasional. Dan itu tentunya tidak bisa secara mudah dirubah menjadi regulasi kita. Itu harus mengalami proses standarisasi dulu. Atau yang disebut sebagai proses restandarisasi. Kalau kita bicara transaksi domestik, ya, spek bisa sesuai. Tetapi justru di sini masalahnya adalah di pembayaran. Di sini. Makanya banyak juga pelaku-pelaku usaha yang mengalami keterlambatan pembayaran dan lain-lain. Jadi dari sisi domestik saja, kita lihat di sini sudah banyak terjadi masalah. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini, ya, ketika kita bicara transaksi internasional antara Indonesia dengan negara tujuan ekspor, spek produk itu bisa di-set sesuai dengan kontrak. Bisa. Tetapi masalahnya di sini tidak dilakukan restandarisasi. Akhirnya apa? Pembayaran tidak tepat waktu. Dan ini parah ketika pembayaran tidak dilakukan tepat waktu. Ya. Jadi parahnya di sini adalah eksportir harus mengikuti semua aturan yang ada di negara tujuan ekspor. Seperti HACCP, ISO sekian, ISO A, B, C, D. Itu pun juga bisa diikuti. Kita juga tidak tahu ketika sampel dikirim ke negara tujuan ekspor, apakah aman apa tidak. Seperti itu. Karena semuanya terjadi di negara tujuan ekspor. Ibaratnya ya, kita itu hanya memindahkan barang aja dari Indonesia menuju ke negara tujuan ekspor. Seharusnya, kita tahu sendiri kan, artinya standar yang berlaku di Indonesia seharusnya sama dengan standar yang
berlaku di negara tujuan ekspor. Nah, ini yang nggak terjadi. Disinilah yang disebut technical barrier to international trade, terjadi hambatan teknis. Dampaknya ya pembayaran tidak tepat waktu itu. Permasalahan cuma di situ. Dan jika pembayaran tidak tepat waktu, konsekuensinya adalah klaim dan besar nilainya, sangat besar. Apalagi kalau sudah menyangkut masalah logistik dan transportasi. Nah, inilah sebenarnya cita-cita kita dari Lembaga Kajian Nusantara. Kalau dulu LKN adalah nawacita, tapi tentunya sekarang dengan eranya Pak Prabowo menjadi Lembaga Kajian Nusantara Astacita. Sama saja tujuannya adalah bagaimana supaya standar-standar yang berlaku secara internasional itu bisa dilakukan restandarisasi. Itu penting. Supaya apa? Supaya standar produk kita, spek yang ada di Indonesia dengan spek yang ada, yang diharapkan oleh si buyer itu sama. Jadi, buy request itu sesuai dengan spek yang diminta dari negara Indonesia. Ya. Di sini kita lakukan bagaimana SNI ya, yang atau Standar Nasional Indonesia yang selama ini hanya berlaku secara domestik itu menjadi standar nasional Indonesia kelas internasional. Artinya SNI ini juga diakui secara internasional. Ya. Dan kuncinya adalah di restandarisasi. Seperti itu. Inilah tim SSN dan SHN yang sampai saat ini kita akan berupaya untuk melakukan restandarisasi terhadap produk-produk UMKM agar bisa go global. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, jika restandarisasi itu sukses dilakukan, disinilah produk-produk Indonesia akan banyak mengalami kemudahan ya, pada saat melakukan transaksi internasional. Sini. Artinya, hambatan teknis ini bisa diatasi jika uji spesifikasi bisa dilakukan baik di Indonesia maupun di negara tujuan ekspor. Jadi kalau sebelumnya uji spesifikasi hanya bisa dilakukan di negara tujuan ekspor, tapi dengan restandarisasi, uji spesifikasi juga bisa dilakukan di negara Indonesia. Jadi kalau di dalam ilmu laboratorium, ini namanya repeatability dan reproducibility. Repeatability adalah pengulangan untuk mencapai akurasi pada lokasi yang sama. Reproducibility ketika menggunakan laboratorium yang ada di negara tujuan ekspor. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat menuju SDM Emas 2045. Salam LKN Astacita. Mantap.